Selamat malam Pak, perkenalkan saya Junianti Nainggolan dengan NIM 122150067. Saya dari kelas RA akan menjawab soal UTS paleontologi, di mana soal pertama yaitu terangkan dan jelaskan arti istilah dan ilustrasikan apa artinya dalam biologi. Yang pertama itu ada hipotipe. Hipotipe ini merupakan suatu jenis atau spesies dari organisme fosil yang digambarkan atau diilustrasikan pertama kali oleh ilmuwan. Di mana jika seorang ilmuwan menemukan fosil spesies baru dan memberinya nama ilmiah, maka fosil yang disebut itu adalah hipotipe. Kemudian ada bakonois itu artinya komunitas organisme hidup yang berinteraksi dan hidup bersama dalam suatu area atau lingkungan pengendapan tertentu dalam ekologi. Terus yang ketiga itu ada Tanakonois. Tanakonois ini merupakan komunitas organisme fosil yang ditemukan dalam catatan fosil yang sudah mati atau punah. Jika kita temukan suatu lapisan batuan terdapat fosil berbagai organisme yang terjadi pada geologi tertentu yang sekarang adalah fosil yang sudah mati, yang punah, maka komunitas fosil tersebut dapat disebut dengan Tanakonois. Kemudian ada penggantian atau replacement. Penggantian atau replacement ini dalam konteks paleontologi merujuk pada proses di mana kelompok organisme baru berkembang dan menggantikan kelompok organisme yang sudah punah dalam suatu lingkungan tertentu. Misalnya seperti peristiwa kepunahan dinosaurus yang mulai berkembang, yang dimana mamalia mulai berkembang dan mengisi berbagai peran ekologi yang sebelumnya didominasi oleh dinosaurus tersebut. Dan terakhir itu ada riwak fosil. Riwak fosil ini memiliki arti, yaitu fosil yang awalnya terbentuk pada periode geologi tertentu, namun kemudian terkubur kembali dalam lapisan batuan yang lebih muda karena proses erosi dan pengendapan ulang. Yang dimana jika fosil dalam periode ini Devonian yang awalnya membentuk di dasar laut, kemudian lapisan batuan tersebut terangkat oleh erosi dan fragmen fosil itu kemudian terkubur lagi dalam lapisan batuan yang terjadi pada masa Trias. Terus kemudian itu ada soal nomor 2, jelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme, serta jelaskan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Mana proses yang pertama itu ada proses mineralisasi. Mineralisasi itu merupakan proses yang dimana sisa-sisa organisme itu digantikan oleh mineral dari lingkungan sekitarnya, yang terjadi ketika air atau larutan mineral yang berasal dari jaringan organisme mati dan menggantikan bahan organik dengan mineral. Contohnya itu seperti fosil kerang atau tulang dinosaurus yang terisi dengan mineral seperti kalsium, karbonat, dan silika. Dalam eksplorasi sumber daya kebumiannya itu, jika yang fosil mengalami mineralisasi bisa mengandung mineral berharga seperti batuan, fosfat, dan mineral logam. Terus yang kedua itu ada proses karstifikasi. Proses ini terjadi di mana lingkungan yang kaya akan air asam. Air asam akan mempercepat pelarutan mineral dari batuan tersebut. Contohnya itu seperti fosil cangkang moluska yang dapat ditemukan di gua-gua kars. Dalam eksplorasi sumber daya kebumiannya ini, di mana jikalau fosil yang mengandung sumber daya kars akan memiliki deposit mineral seperti kars atau gipsum. Yang ketiga itu ada karbonisasi. Proses karbonisasi melibatkan penghilangan semua unsur kimia kecuali karbon dari jaringan organisme tersebut. Contohnya itu seperti fosil daun yang terkarbonisasi dan membentuk lapisan tipis karbon. Dalam eksplorasi sumber daya kebumiannya ini, jikalau fosil daun yang berkarbonisasi dan membentuk lapisan tipis karbon akan mengandung deposit batu bara. Terus yang kemudian ada permineralisasi. Proses permineralisasi ini melibatkan penetrasi larutan mineral di dalam pori-pori atau ruang-ruang kosong di dalam struktur organisme tersebut. Contohnya itu seperti fosil kayu yang termineralisasi dengan kuarsa atau pirit. Dalam eksplorasi sumber daya kebumiannya, jika fosil ini yang mengalami permineralisasi bisa mengandung mineral berharga seperti uranium dan emas. Kemudian yang terakhir itu ada proses tingkat awetan, di mana proses tingkat awetan ini terjadi ketika organisme mati terkubur dalam endapan sedimen yang sangat padat atau di lingkungan yang tidak mendukung aktivitas dekomposisi. Contohnya itu seperti fosil ikan yang terkubur dalam lapisan spesies sedimen padat dan
di danau purba. Dalam eksplorasi sumber daya kemudiannya ini, kalau fosil yang mengalami tingkat awetan dapat memberikan informasi penting tentang lingkungan geologis dan paleontologi di masa lampau. Kemudian soal nomor 3 itu ada uraikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan umur relatif dan umur absolut. Umur relatif ini mengacu pada urutan kronologis atau urutan peristiwa geologis dalam skala waktu tanpa mempertimbangkan nilai angka yang pasti dalam satuan waktu. Ini memberikan informasi tentang hubungan temporal relatif antara berbagai peristiwa atau proses geologis seperti pengendapan batuan, tektonik lempeng, dan aktivitas vulkanik. Metode umur relatif ini memanfaatkan prinsip seperti prinsip superposisi, prinsip asosiasi fosil, prinsip cross-cutting, prinsip horizontalis, dan yang pada umur absolut ini mengacu pada nilai-nilai angka yang pasti dan menyatakan beberapa tahun atau jutaan tahun yang lalu suatu peristiwa geologis yang membentuk batuan yang terjadi. Metode ini memiliki contoh seperti pengukuran isotop radiogenik, metode dendrokronologi, dan karbon 14 dating. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu uraikan dan jelaskan hubungan antara paleontologi dengan bagian bidang-bidang di dalam geologi. Di mana bidang-bidang dalam geologi ini mencakup seperti stratigrafi, serangkaian dalam lapisan batu dalam suatu lokasi. Masing-masing lapisan memiliki interval waktu tertentu dalam sejarah geologis. Paleontologi memberikan alat untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi fosil yang ditemukan di berbagai lapisan batuan. Ini membantu kronologi relatif dari urutan peristiwa biologis dan geologis. Fosil-fosil yang tertentu sebagai penanda dan penunjuk kunci dalam menetapkan batas lapisan. Terus yang kedua itu ada petrologi dan mineralogi, di mana paleontologi dapat membantu mengidentifikasi lingkungan geologis tempat organisme hidup. Contohnya itu fosil-fosil terumbu karang yang menunjukkan adanya lingkungan laut dangkal, sementara fosil tempur menunjukkan adanya lingkungan darat. Terus yang ketiga itu tentang tektonik lempeng. Fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lokasi geografis dapat memberikan wawasan tentang bagaimana distribusi dan migrasi organisme sering terjadi dengan perubahan konfigurasi lempeng tektonik. Misalnya itu seperti fosil yang sama ditemukan di dua benua terpisah dapat menunjukkan bahwa kedua benua tersebut dulunya saling terhubung. Terus yang keempat itu ada geokimia, di mana fosil-fosil organik seperti gigi dan cangkang dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan saat organisme tersebut hidup. Kemudian ada sedimentologi. Fosil-fosil yang tertanam dalam lapisan sedimen memberikan petunjuk tentang lingkungan pengendapan dan kondisi hidrologi pada masa lalu. Dalam keseluruhan, paleontologi memberikan dimensi geologis pada ilmu geologi, memungkinkan para ilmuwan untuk memahami bagaimana kehidupan telah berevolusi dan beradaptasi selama jutaan tahun di berbagai konteks geologis. Kemudian soal nomor 5 itu mengapa fosil untuk penentuan umur yang baik digunakan fosil planktonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik. Jelaskan dan ilustrasikan. Fosil planktonik dan tektonik ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun cocok untuk tujuan tertentu dalam ilmu geologi. Di mana pada fosil planktonik ini untuk penentuan umur, organisme planktonik adalah organisme yang hidup di lautan yang memiliki rangka yang terbuat dari kalsium karbonat seperti foraminifera dan non-fosil. Karena planktonik tersebut di seluruh samudra, fosil-fosil memiliki penentuan umur yang sangat akurat karena memiliki siklus reproduksi yang cepat dan umur hidup yang relatif singkat. Terus kemudian fosil bentonik untuk lingkungan pengendapan ini, fosil bentonik yang berasal dari organisme yang hidup di dasar laut, terutama dari kelompok benua seperti moluska atau echinodermata. Fosil ini memberikan petunjuk penting tentang kondisi lingkungan di tempat pengendapan karena mereka terkait dengan lapisan di dasar laut. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ketidaksesuaian jawaban, saya minta maaf. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.